Dalam hadis yang sahih kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tada'anna fi kulli dubri salatika, wahai Muaz bin Jabal, jangan engkau melupakan doa ini dalam salatmu sebelum engkau salam. Ya, sebelum engkau salam dalam salat, maka jangan engkau lupakan doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma artinya a'inni, bantulah saya. A'inni itu bantulah saya. Beda dengan ini dengan a'inni. Kalau ini sesungguhnya aku. Kalau a'inni bantulah saya. Ya Allah, Allahumma a'inni, ya Allah bantulah saya. Ala dzikrika, untuk selalu berzikir atau mengingatmu. Zikrika itu domir anta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa syukrika, dan selalu bersyukur kepadamu. Wa, dan husni ibadatika, dan mempersembahkan ibadah yang terbaik. Husni itu dari kata hasan. Hasan artinya baik. Wa husni ibadatika, dan mempersembahkan ibadah yang terbaik. Berapa kita minta di sini? 3 yang kita minta sama Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Artinya Allahumma a'inni ala dzikrika, untuk selalu berzikir kepadamu, wa syukrika, dan selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan selalu mempersembahkan ibadah yang terbaik. Ya. Coba lagi. Abada. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini bisa dibaca sebelum salam. Bisa dibaca sebelum kita salam. Setelah kita tasyahud, sudah selesai doa-doanya, bisa kita tutup dengan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Terus diulangi sampai imamnya salam. Terus diulangi sampai imamnya salam. Kalau di sujud kita bisa baca Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Jadi ini adalah baca-baca yang luar biasa. Ini kalau 50% semangat kita itu bisa jadi 100%. Insyaallah setelah membaca doa ini. Jadi kalau kita misalnya sudah baca 1 juz, ya, kemudian kita kayaknya mau tidur, ngantuk-ngantuk mau baring, coba baca ini Allahumma ini, langsung lompat itu. Lompat karena ada tikus dia lihat. Enggak, baca doa ini, ya. Barakallahu fiik, ya. Apalagi yang mau pulang, ya, lagi loyo-loyo, baca ini Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya, ini dibaca sebelum salam, diulang-ulangi. Jangan berhenti membaca doa ketika kita sholat. Ulang-ulangi saja doa itu sampai kita mendapati imam memberi salam. Ya, barakallahu fiik. Baik jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, pada pertemuan kita yang terakhir telah kita sebutkan zikir yang ke-18 dan zikir yang ke-19. Zikir yang ke-18 adalah zikir yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, Tajul Azkar. Apa artinya Tajul Azkar? Mahkotanya zikir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa artinya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah?
Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau ya Allah. La syarikalah. Tidak ada sekutu bagimu. Lahul mulku. Bagimu kerajaan. Yang bisa jawab ini yang mencatat ya. Apa ini lahul mulku? Baginya kerajaan. Bagimu kerajaan atau baginya kerajaan. Walahul hamdu. Baginya segala pujian. Baginya segala pujian. Wa huwa, dan dia ala kulli syai'in qadir. Maha segala kuasa Ya. sesuatu. Berkuasa atas segala sesuatu. Taib. Jadi ini zikir dibaca di waktu pagi dan petang, ya, dibaca 10 kali, maka seperti membebaskan 4 budak, ya. Dan dituliskan baginya 10 kebaikan dan dihapuskan 10 keburukan dan diangkat derajatnya 10 derajat dan dia akan dibentengi dari godaan apa? Syaitan. Dia tidak akan dimasuki oleh syaitan. Ada zikir yang lebih hebat lagi ini. Zikir apa? Zikir masuk pasar, termasuk pasar online. Termasuk pasar online, iya. Jadi kalau masuk online shop itu juga tetap dianjurkan baca doa karena banyak godaan. Banyak godaan. Jadi tetap kalau buka online shop, ya, apalagi cuma lihat-lihat saja, tidak ada niat untuk beli, tanya-tanya harga, ujung-ujungnya tidak ada niat. Innamal a'malu binniyat. Kemudian yang ke-19 adalah salawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma, ya Allah, salli, salawat, wa sallim, dan salam ala, kepada nabiyyina, Nabi kami. Kalau Nabi kamu, Nabiyuka, Nabiyuka, Nabi dia, Nabiyuhu, Nabiyuhu. Kalau dia perempuan, Nabiyuha, ala nabiyina Muhammad, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala nabiyina Muhammad. Baik. Dalilnya, barang siapa membaca salawat kepada aku di pagi hari 10 kali dan di petang 10 kali, maka dia akan mendapatkan syafaat. Apa itu syafaat? Pertolongan pada hari kiamat kelak. Dalam hadis yang lain, man shalla alaihi salatan wahida sallallahu alaihi biha asyrah. Siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Ya. Ya, kalau kita bersalawat 1 kali, Allah membalas 10 kali. Tadi di hari Jumat, siapa yang merasa salawatnya lebih dari 10? Ya, usah angkat tangan. Usah angkat tangan. Ini siapa yang merasa salawatnya tadi lebih daripada 10? Dia jawab dalam hati saja. Kalau ada yang kurang dari 10, ya ini perlu kita. Jadi status WA itu tidak sehebat amalan kita. Karena kalau dilihat status WA-nya ini sudah kayak malaikat, ya. Tapi amalannya kadang, ya, kalau dia status WA-nya, masya Allah, sudah kayak malaikat ini. Tapi kadang diamalkan, tidak diamalkan. Nauzubillahi min zalik. Jadi diamalkan, ya. Coba salawat, memperbanyak salawat. Shallu ala nabi Sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai, kita akan memurojaah apa yang telah kita hafalkan pada malam hari ini. Baik. Jadi kita murojaah dari awal, ya. Baik. Kita lanjutkan dulu, kita sempurnakan zikir yang belum kita jelaskan dan kita nanti akhirkan murojaah. Nanti di akhir majelis kita akan memurojaah. Baik. Jadi kita insyaallah akan lanjut pada zikir berikutnya. Zikir yang ke-20. Wa hadza majlisu at-tasi' ashar min kitab al-azkar fi as-sabahi wal masa' al-muallifu hafizahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي وفقنا للأعمال الجارية والصلاة والسلام والبركات على خير البرية نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والذرية اللهم اغفر لنا يا الله ampunilah kami wali dan guru kami walil hadirin dan yang hadir di majelis ini
walil muslimina ajma'in, dan seluruh kaum muslimin. Qala al-muallifu hafizahumullahu ta'ala, berkata penulis semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya, dalam kitabnya Zikir Sunnah, ma'asyarhikum hafizakumullahu ta'ala, bersama dengan penjelasan engkau, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu. Amin ya rabbal alamin. Amin. 20. Zikir fadilah. Subhanallah wa bihamdi. Terjemahan: Maha suci Allah dan segala puji baginya. Dalil: barang siapa membacanya 100 kali zikir tersebut di waktu pagi dan 100 kali di waktu petang, maka tidak ada yang datang pada hari kiamat yang lebih utama darinya kecuali yang membacanya lebih banyak. Hadis riwayat Muslim. 21. Istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih. Dalil: tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati waktu pagi kecuali beristighfar 100 kali. Hadis riwayat An-Nasai disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Atau dalam riwayat lain, beliau membacanya dalam satu hari 100 kali. Hadis riwayat Abu Daud disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala, zikir yang ke-20 yaitu zikir fadilah. Ma makna fadilah? Keutamaan. Zikir yang utama. Ya, zikir apa? Yang utama. Di mana Rasulullah SAW berzikir Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi. Ma mana subhanallah? Suci Allah. Wa Dan bihamdihi, segala puji baginya. dan segala puji baginya. Ini dari kata alhamdu artinya pujian. Dalilnya, barang siapa membaca 100 kali zikir ini di waktu pagi dan 100 kali di waktu petang, maka tidak ada yang datang pada hari kiamat yang lebih utama darinya kecuali yang membaca lebih banyak. Hadis riwayat Muslim. Artinya siapa yang sudah membaca subhanallah wa bihamdihi di waktu pagi 100 kali dan di waktu sore 100 kali, maka tidak ada yang mengalahkannya zikir itu nanti pada hari kiamat. Jadi kalau ketemu dengan zikir-zikir yang lain, ya, tidak ada yang mengalahkan zikir ini kecuali kata Nabi yang membaca lebih banyak daripada itu. Artinya boleh saja zikir ini diucapkan lebih dari berapa? Lebih dari 100 kali itu boleh. Ya, boleh hukumnya membaca lebih daripada itu. Bahkan disebutkan yang mengalahkannya adalah orang yang bisa membaca lebih daripada 100 kali. Jadi memang kita ini selalu dituntut untuk banyak-banyak zikir. Kalau lisan kita sudah sering berzikir, maka pasti perkataan itu akan kurang perkataan yang tidak berguna, tidak bermanfaat. Karena lidah itu sifatnya tidak punya tulang. Lidah ini kapan dipakai? Kalau bukan yang positif, pasti yang ke negatif. Tidak mungkin itu dia lurus-lurus saja. Enggak, pasti sesuatu yang bermanfaat atau tidak yang bermanfaat. Jadi kalau misalnya seorang perempuan bisa mengeluarkan kata dalam sehari itu berapa? 17.000 kali diucapkan, ya, mestinya itu sudah habis pulsanya kalau dipakai berzikir. Meskinya dipakai pulsanya dipakai untuk mengaji, bukan ngobrol di WA. Ya, bukan untuk adakan misalnya live, misalnya, ya, ngobrol, ya, dengan orang-orang yang dia tidak kenal dari mana asal usulnya. Ya, jadi mestinya dipakai untuk mengaji. Ya, dipakai untuk mengaji. Apalagi lidah kita ini, masya Allah, harus selalu dipakai dalam kebaikan. Ya, ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perkataan salaf. Ada orang soleh mengatakan, ketika Ramadan sudah datang, innama hiya, ya, qiraatul Quran wa it'amut ta'am. Bulan Ramadan itu intinya, kata salaf ini, adalah qiraatul Quran, yaitu membaca Al-Quran dan memberi makan. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan baca Quran dan bulan memberi makan. Masya Allah, sudah cukup daripada itu.
Itu amalan Ramadan. Yang kata salah seorang salaf, kalau kamu ketemu Ramadan, kamu kerjakan saja. Ini bulan mengaji dan bulan sedekah gitu. Bulan mengaji dan bulan sedekah. Bukan bulan untuk menghabiskan waktunya buka puasa bersama, bukber, ada sabar, sahur bareng, ya. Ada buka puasa bersama yang melalaikan lewat maghrib, lewat isya, lewat taraweh, kadang juga lewat subuh. Karena pergi dengan anunya, kan dia dengan teman-temannya, jadi lewat juga subuh, ya. Karena setelah itu dia pergi rekreasi lagi, nauzubillah. Ya, jadi yang seperti ini kita harus hindari. Jangan habiskan waktu kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi kalau kita loyo-loyo tadi, kita banyak pikiran, loyo kita mau ibadah, apa doanya tadi? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Insyaallah baterainya sudah 100%, insyaallah. Kecuali kalau memang dia lagi hang atau lagi lowbat total, ya. Biar di zikir apapun dia nggak mempan. Baik, jadi ini diamalkan. Dalam hadis yang lain tentang subhanallah wa bihamdihi, kata Nabi, siapa yang mengucapkan ini 1 kali, maka ditanamkan baginya di surga 1 pohon kurma. Insyaallah antum itu sebutkan ini 100 kali 100 pohon kurma yang ada di dalam surga. Masya Allah. Baik, kalau kita menanam itu di tanah orang atau di tanah kita? Ya khalas. Kalau antum punya pohon kurma di surga, ya sudah, berarti itu milik tanah, itu milik antum. Masya Allah. Nas'alullah al-jannah. Apa artinya nas'alullah al-jannah? Kita memohon kepadamu ya Allah surga. Barakallahu fiik. Jadi itu tentang zikir fadilah. Jadi mari kita latih diri kita untuk banyak-banyak zikir, terutama di waktu sahur. Apa zikirnya kalau orang waktu sahur? Istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Coba siapa yang tadi subuh merasa tangannya sedang beristighfar dan azan subuh dikumandangkan, tidak usah angkat tangan, dalam hati saja, dalam hati saja. Jadi kalau muka-mukanya senyum, insya Allah dia termasuk. Tapi kalau tunduk-tunduk murung, berarti main HP kayaknya, ya. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan tidak, insya Allah taala kita berusaha untuk ini, mumpung setan tidak ada, ya, mumpung setan dikurung. Jadi kalau kita tidak berubah di bulan Ramadan ini, itu sulit mencari bulan apa yang bisa mengubah kita. Ya, jadi kalau bulan Ramadan tidak ada sesuatu yang spesial kita kerjakan, tidak sesuatu yang hebat kita kerjakan. Jadi kalau gitu bulan apa yang kita mau tunggu sampai kita ini harus berubah? Nah, makanya bulan Ramadan ini datang sebagai bulan kita meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zikir yang ke-21 yang terakhir adalah istighfar. Ya. Istighfar, astaghfirullah. Apa artinya astaghfirullah? Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu. Wa atubu ilaih. Apa artinya wa atubu ilaih? Dan aku bertaubat kepadamu. Tidaklah Nabi melewati waktu pagi kecuali beliau beristighfar 100 kali. Dalam riwayat yang lain beliau beristighfar dalam sehari itu 100 kali. Ya. Beliau saya berusaha untuk beristighfar 100 kali. Ketika Aisyah menyebutkan tentang bagaimana Nabi itu berzikir, kata Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru ala kulli ahyanihi. Rasulullah itu berzikir di semua keadaan. Ya, artinya dalam keadaan sulit, dalam keadaan senang, pagi, siang, malam, sore, di waktu duha, beliau itu senantiasa membasahi lidahnya dengan berzikir. Salah satunya adalah istighfar. Ya, kata salah seorang salaf, jika engkau mempunyai masalah dalam hidup, maka kuncinya adalah engkau harus banyak-banyak istighfar. Engkau harus banyak-banyak apa? Istighfar. Ya akhi, istighfar. Ya akhi, istighfar. Ya akhi, sallu ala nabi. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini istighfar salah satu obat yang bisa memberikan jalan keluar. Ya, jadi dulu orang-orang soleh itu kalau ada persoalannya dia diperintah untuk beristighfar. Ada kisah ini. Ada mahasiswa di Madinah itu dia suami istri, ya, mau berangkat haji.
suami istri mau berangkat haji, mahasiswa, dan surat resminya haji, tasrihnya, bahasanya adalah surat resmi haji, surat izin haji, itu sudah keluar untuk suaminya, sudah keluar suaminya. Istrinya belum keluar surat izinnya. Dan Arafah tinggal 2 hari lagi. Menuju Arafah, inti haji tinggal 2 hari lagi. Maka bagaimana caranya ini? Suaminya sudah aman, cuma istrinya. Tidak mungkin pergi suaminya, istrinya ditinggalkan. Apalagi bukan kampungnya, ya kan? Maka apa yang dilakukan ini, mahasiswa ini, dia beristighfar dari ba'da isya sampai subuh. Dia beristighfar ba'da isya sampai subuh. Ba'da subuh langsung Allah kabulkan hajatnya, keluar surat izin hajinya istrinya, berangkat sama-sama. Masya Allah. Ada yang mau pergi haji sama-sama dengan istrinya? Masya Allah. Takbir. Banyak-banyak istighfar, banyak gosip. Istighfar yang banyak, ya, banyak-banyak istighfar. Jadi kalau ada ibu-ibu mah gosip, kita bilang istaghfirillah. Kita bilang apa? Istaghfirillah. Apa artinya istaghfirillah? Ya, beristighfarlah. Itu ya. Kita bilang istaghfirillah. Itu bahasa Arabnya. Coba istaghfirillah. 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 Baik, kalau ada yang tegur kita begitu, jawabannya apa? Astaghfirullah. Langsung jawabannya astaghfirullah. Jangan lagi marah, dinasihati. Nah, tapi kita harus suka untuk dinasihati. Baik. Jadi itu zikir yang terakhir adalah beristighfar. Mungkin di sini ada yang punya masalah, ya, dalam kehidupan, ada hutang yang mungkin belum terbayar. Coba diamalkan ini. Ba'da isya sampai subuh istighfar ki. Ya, jangan tidur. Ya, jadi istighfar coba. Insya Allah besok itu, ya, ada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kata Imam Ibnul Qayyim, segala amalan itu bisa manjur kalau diyakini. Kenapa ada hajat kita yang mungkin belum terkabulkan? Ya, ini tentunya takdir Allah. Tapi bisa saja ada amalan, tapi kita tidak yakini itu. Seperti obat misalnya. Quran itu kan disebutkan sebagai syifa, yaitu obat. Tapi kenapa sudah baca Quran, sudah minum air yang sudah dibacakan Quran, itu belum mempan? Kata Imam Ibnul Qayyim, mungkin kamu belum percaya. Coba kalau kamu percaya, apakah berefek kalau orang minum obat kita yakini obatnya, percaya obatnya, berefek atau tidak? Berefek. Kenapa kalau kita minum obat dari dokter itu kita alhamdulillah dengan izin Allah sembuh? Karena kita yakin ini resep dari dokter. Walaupun ampisiling terus ya. Barakallahu fiik. Ya, tapi kan kita sudah yakin. Tapi kalau baca-baca kayaknya Al-Fatihah enggak percaya. Ayat kursi dibaca-bacakan enggak percaya. Padahal Quran itu bukan hanya menyembuhkan dari segi ruhiyah, tapi Quran itu bisa menyebutkan dari fisik juga. Dulu ada sahabat yang tersengat kalajengking, ya, kita tahu kalajengking itu beracun, tangannya itu hitam, dibacakan Al-Fatihah, hilang hitamnya, bekasnya itu hilang. Jadi Quran ini bukan hanya untuk yang kesurupan, untuk orang, enggak. Dalam medis pun juga seperti itu. Dokter-dokter di Arab Saudi mengatakan, kami menangani pasien, dan kalau kami menemukan pasien, contoh misalnya kanker, ini bukan kantong kering, kanker betul ini, ya, bukan yang tidak ada uangnya, kanker, kami tidak bisa tangani, maka kami bawa dia di penghafal Quran, dibacakan di situ, dan alhamdulillah dia sembuh dengan terapi Quran. Coba dokter saja di sana itu diarahkan ke penghafal Quran. Ya, kalau di sini tidak, ya, Ustadz itu nanti di pilihan terakhir, ya, dibacakan, ya. Barakallahu fiik. Baik, jadi seperti itu, ya, zikir yang ke-21. Baik, kita akan murojaah, ya, dari awal. Apa tadi zikir yang ke-20? Subhanallahi wa bihamdihi. 21? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Baik, kita ulangi dari yang pertama. Kita baca doa kelancaran bicara. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, zikir yang pertama. Abada Allahumma
anta rabbi lanjut Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur ya ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati nabiyina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin Allahumma ma asbaha bi min أو من أحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir rabbi as'aluka khaira ma wa khaira ma ba'dahu wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dahu rabbi a'udzu bika minal kasal wa su'il kibar rabbi a'udzu bika min adzabin fin nari wa adzabin fil qabri asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما قبله وشر ما بعده. Sekarang sedikit ya. Baik. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata Allahumma alimal ghaibi wasyahada fatiras samawati wal ardi rabba kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la tahilni ila nafsi tarfata ain Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri wa a'udzu bika min adzabil
as'aluka ilman nafi'an Allahumma afini fi badani La ilaha Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridon wa zinatan wa midada kalimati hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma salli sallim ala nabiyyina Muhammad subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu takbir. Baik, zikir ini semuanya afdol ya untuk kita baca dan ya kita berusaha untuk mengamalkannya. Ya sulit sebenarnya karena semua zikir ini adalah afdol. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa baca semua, nomor 1 ya bisa antum tanda itu nomor 1. Jangan sampai lupa zikir Sayyidul Istighfar. Itu ya di waktu pagi dan waktu sore. Sayyidul apa? Istighfar. Kemudian ketika kita berdoa blank, kita bingung mau doa apa. Nah, itu bisa nomor 10. Nomor apa? 10. Apa nomor 10? Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wala sudah makan daging kayaknya ya, masyaallah. Jadi ini nomor 10 ini kalau memang kita bingung mau berdoa apa ya, karena kalau mau berdoa mobil ada, alhamdulillah, pesawat ada, istri juga ada, jadi mau doa apa lagi ya, masya Allah. Jadi doa Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, birahmatika, dengan rahmatmu, astaghisu, aku memohon kepadamu, birahmatika astaghisu aslih li sya'ni kullah. Apa artinya aslih li? Perbaikilah sya'ni, segala urusanku, kullah, semuanya, perbaiki semua urusanku ya Allah ya. Wala takilni, dan jangan engkau serahkan urusan itu ila nafsi, kepadaku, tarfata'in, walaupun hanya sekejap mata. Kelas. Jadi kalau lagi blank berdoa apa, bisa dibaca doa yang zikir yang ke 10 ya. Kemudian untuk zikir terhindar dari bahaya itu nomor 15. Bismillahilladzi sudah berapa itu? Sudah 3 ya? Kalau untuk menyehatkan badan ya, kalau kita sakit bisa nomor 13. Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi ya, itu tadi zikir 13 kalau apa? Sedang sakit. Kalau 15 tadi apa? Terhindar dari bahaya. Nomor 1 itu zikir pagi dan sore. Itu Sayyidul Istighfar. Sudah berapa? 4. Kemudian berikutnya zikir umum, yaitu nomor 18. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ini zikir umum, artinya dibaca di waktu kapanpun
dimanapun ini bisa dibaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setan tidak akan masuk di tubuh orang yang membaca ini 10 kali, ya. Siapa yang ditakuti sama jin? Ya, baca doa ini ya akan terhindar dari segala macam jin, ya. Termasuk jin dari kalangan manusia. Minal jinnati wan nas. Terakhir nomor 6 yaitu zikir di waktu subuh. Nomor berapa itu? Nomor 21. Astaghfirullah wa atubu ilaihi wa bil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Sudah berapa ini tadi rekomendasi? Ada 6. Sekali lagi ya, semua ini afdol. Tapi ya untuk kita bisa mengingat poin-poinnya. Tadi zikir yang pertama nomor 1 itu tentang apa? Dibaca kapan? Pagi dan sore. Apa keutamaan baca sayyidul istighfar? Masuk surga. Enggak, cuma satu saja hadisnya. Hadis Bukhari dan Muslim tentang siapa membacanya di waktu pagi dengan keyakinan dan meninggal sebelum subuh ada sebelum sore, maka dia termasuk penghuni surga. Siapa membaca di waktu sore kemudian meninggal sebelum subuh, maka dia termasuk penghuni surga. Ini ya dibaca ketika pagi ba'da subuh dan sore ba'da asar. Kemudian zikir apa yang kedua tadi? Ya, artinya ketika kita ingin berdoa dan kita tidak tahu mau berdoa apa. Zikir yang keberapa itu? 10. Ya Hayyu ya Qayyum. Kemudian zikir ketika kita sebelumnya itu yang ketika sakit ya. Kita zikir yang keberapa kalau sakit? 13. Zikir ke-13. Allahumma afini dan seterusnya. Kemudian yang keberapa? Yang keempat yaitu zikir ketika terhindar dari segala macam bahaya. Itu zikir keberapa itu? 15. Bismillahilladzi la yadurru masmihi syai'un fil ardi wala fis Sudah berapa? 4 ya. Yang kelima apa? Zikir umum. Zikir apa? Umum, termasuk yang sering diganggu oleh bangsa jin, selalu mimpi buruk, dikejar ular besar, terlilit ular, terlilit hutang ya. Itu bisa baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa. Kemudian zikir dibaca ketika waktu sebelum subuh atau waktu sahur ya, yaitu astaghfirullah wa atubu ilaik, sebagaimana firman Allah wa bil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka orang-orang soleh ciri-cirinya selalu beristighfar, bukan update status tapi beristighfar. Baik, jadi insyaallah alhamdulillah kita telah menyelesaikan menghayati makna zikir pagi dan petang, dan mudah-mudahan ini oleh-oleh di tahun 1445 Hijriah. Jadi insya Allah setiap tahun kita akan memberikan oleh-oleh. Jadi setelah Ramadan itu ada yang kita bawa, bukan kutiba. Setiap malam kutiba, bicara kutiba lagi, besok kutiba lagi, besok kutiba. Tidak ada materi lain kecuali kutiba. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus, dari malam pertama sampai malam ke-30. Ada penceramah di malam ke-27 Ramadan. Judulnya bagaimana cara menyambut Ramadan. Gimana itu ya? Ini sudah malam 27. Bayangkan ini. Bagaimana cara menyambut Ramadan, baru dibagi lagi. Anak-anak menyambutnya dengan senang karena banyak mau makan ya. Remaja senang juga karena mau ketemu dengan anunya kalau tarawih. Dewasa juga senang karena nanti dapat THR. Itu ya. Tapi ini malam 27. Bayangkan. Coba. Ya, makanya itu salah satu alasan muncullah ada buku ceramah Ramadan berseri. Itu salah satu terbetik itu karena pernah mendengarkan langsung di malam 27 ceramahnya bagaimana menyambut Ramadan. Luar biasa. Barakallah. Jadi insyaallah kita setiap cerdas setiap tahun
kita akan membawa oleh-oleh pulang, ya. Tidak hanya sekedar kutibah-kutibah, tapi ada oleh-oleh yang kita bawa pulang. Insyaallah. Insyaallah. Siap hadir cerdas tahun depan insyaallah. Takbir. Ya, mudah-mudahan ini ya bukan Ramadan terakhir kita. Ya barakallahu fiik. Amin ya rabbal alamin. Tapi yang paling penting daripada zikir ini adalah diamalkan. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun qabla ubadil wasan. Coba diikuti. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun qabla ubadil wasan. Ilmu yang tidak diamalkan, ya, maka dia akan diazab sebelum para penyembah berhala. Nauzu billahi min zalik. Jadi mari kita amalkan ini, bukan hanya sekadar teori atau pernah ku hafal atau sudah pernah ku dengar, pernah, tapi tidak ada action, yang tidak ada mengamalkan. Insyaallah taala ya tetap ada cerdas, ya. Besok kita membahas tentang panduan itikaf, ya. Silakan hadir dalam panduan itikaf, sekaligus juga hal-hal yang mau dipersiapkan 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan, ya. Informasi sudah ada 11 pendaftar itikaf. Sudah ada 11 pendaftar itikaf. Silakan istri-istri relakan suaminya. Masih ada yang tidak relakan suaminya pergi itikaf? Ya, direlakan ya. Ibu-ibu, ya. Direlakan. Ya, direlakan suaminya pergi izin itikaf. Kalau tidak bisa full namanya itikaf malam. Masuk maghrib, keluar ba'da ish. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Kita tutup majelis kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.